Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar guys? Bro and sis, ketemu lagi sama saya Pak Deki. Kita akan hari ini bincang-bincang diskusi tentang ilmu peluang ya. Change ya, suatu kesempatan ya. Ini kalau dalam bahasa lain ya sebuah opportunity ya, kesempatan. Nah teman-teman sekalian, saya lagi menuju ke ruangan ke ruangan lagi, pengen ke depan gitu. Kita sambil ngomongin masalah peluang ya. Sama seperti misalkan kalian kalau ditanya berapa sih persentase bisa lulus di SMA misalkan, pelajaran kelas 12 ya, materi peluang. Saya akan coba bangun ya sebuah visi bagaimana caranya kita itu berpikir tidak lagi hanya linier tapi non linier ya. Nih kita akan jalan ke depan ya. Saya pengen nanya sama salah seorang security di sana, punya anak berapa ya kan? Saya pengen tahu ilmu peluang kok bisa ya kita dapetin dari ngobrol sama orang gitu. Oh bisa dong ya kan ya. Namanya Assalamualaikum Bang Rijal, apa kabar? Saya mau bikin vlog nih, sekalian mau belajar tentang ilmu peluang Bang Rijal. Mantap nih Bang Rijal. Jadi oke, biar agak sedikit kedap suara, saya tutup pintunya di Bang Rijal. Bang Rijal, saya mau nanya dong, ente sekarang punya anak berapa? Anak 4 ya? Komposisinya gimana? Anak pertama laki-laki, kedua perempuan, 3 laki 4 laki. Oh jadi lakinya 3 ya? Laki 3, 1 perempuan, dia di anak kedua perempuan gitu. Nah, ini teman-teman, salah satu bukti kenapa kita bisa belajar peluang. Jadi ini adalah peluang yang diberikan oleh Allah untuk Bang Rijal dapat anak laki-laki, perempuan, laki-laki, laki-laki. Ya kan? Kalau kita ngomongin masalah jumlah anak nih Bang, ya kan, 4 orang nih ya. Berarti sebenarnya kalau dalam ilmu matematik itu ente punya ada kemungkinan ya 1 dari 16 kemungkinan sebenarnya. Kok bisa begitu 16 kemungkinan gitu? Karena kombinasinya bisa jadi nanti dari 4 anak laki-laki yang lahir sama istrinya Bang Rijal, itu bisa jadi laki-laki ya. Ya kan? Jadi anak 1, 2, 3, 4 anaknya laki-laki semua. Benar nggak? Bisa jadi kayak tadi polanya laki-laki ya kan ya, perempuan laki-laki. Bisa jadi laki perempuan laki gitu ya. Nah, jadi kenapa bisa 16? Karena ada 16 kemungkinan kalau saya jabarin tadi ya, dari laki-laki sampai kemungkinan bisa jadi campuran gitu kan ya. Bisa lakinya 2, bisa perempuannya 2 dengan kombinasi masing-masing di anak pertama, anak kedua, anak ketiga dan sebagainya gitu kan. Nah, gitu. Jadi kalau nggak percaya bisa dihitung ya. Silakan nanti dikombinasikan gitu ya dengan cara disusun ke bawah tuh ya. Gitu Bang Rijal. Nah, saya punya temen lagi ya di dalam sono. Sebentar nih, saya tanya lagi nih. Masih Bang Rijal? Oke. Ya, jadi kita ngomongin tentang masalah jumlah anak kan, gitu kan ya. Ini kita belum tahu nih. Sekarang panas cahaya luar biasa nih. Kemarin sempat hujan, ya kan? Nah, kemarinnya lagi juga hujan. Jadi lusa kemarin tuh hujan ya. Kita nggak pernah tahu dalam waktu 1 bulan ini Allah ciptakan hujan berapa kali, ya kan? Ciptakan hujan berapa kali kita nggak pernah tahu kan? Nah, tapi kita bisa menghitung selama sebulan dengan persentase.
Kalau seandainya bulan Juli itu ada 31 hari, ya kan? Terus kemudian hujannya itu adalah 5 kali, berarti kan hitungan peluangnya adalah 5/31, 5 banding 31. 31 ini berarti adalah ruang sampel yang diberikan oleh Allah dalam 1 bulan, gitu ya. Itu kita ngomongin masalah peluang. Nah teman-teman, kalau kita ngomongin masalah peluang juga, peluang itu kan interval dia antara 0 sampai 1 kan ya. 0 sampai 1 itu berarti bisa diartikan bahwa nilai yang terjadi dalam peluang itu adalah nilainya adalah 1/2, 1/3, 2/3 ya, dengan bilangan penyebut lebih besar dibandingkan pembilang. Nah kondisi seperti ini akan membuat nilai persentase jadinya, karena kalau dikali 100% itu akan jadi persentase. Makanya persentase itu 50%, 20%, nggak mungkin dia di atas 100% harusnya, kecuali kalau dalam hitung-hitungan dagang boleh saja ya, keuntungan 200% gitu ya, itu boleh-boleh saja. Tapi kalau dalam hitungan peluang kita tidak bisa menjadikan itu sebagai change dalam matematis. Nah hitungan 0 sampai 1 itu intervalnya, bukan dalam persentase. Berarti kalau dalam persentase berarti 0 sampai 100%, gitu kan ya. Peluang 0 itu adalah peluang kejadian yang mustahil terjadi. Nah, peluang Mbak Etik. Nah, ini saya mau nanya nih sama Mbak Etik nih. Mbak Etik sebentar dong, Mbak Etik, saya kan lagi ngobrolin nih tentang masalah peluang. Ya, peluang itu ada yang nilainya 0, ada yang nilai sampai 1, Mbak Etik. Ya kalau dalam hitungan persentase biasanya lu mau, misalkan lu mau nikah berapa persen lu bisa dapat pasangan lu, misalnya gitu kan ya. Ya lu mau nanti dalam hidup lu mau punya anak berapa persen gitu kan ya, atau berapa anak lah gitu ya. Itu namanya peluang tuh Mbak Etik, gitu kan ya. Nah, jadi termasuk ini juga kita ngobrolin masalah tentang peluang itu Mbak Etik. Ya. Ini ada Bu Putih. Taruh Mbak Etik, saya mau nanya. Mbak Etik, saya tadi baru jelasin tentang masalah peluang 0 sama peluang 1 ya. Peluang 0 itu peluang kejadian mustahil. Kira-kira Mbak Etik paham nggak tentang suatu hal yang mustahil di dunia ini? Kira-kira bisa ngambil contoh nggak apa yang mustahil? Apa coba ya? Saya nggak mikir. Nih, saya kasih contoh ya. Suatu kejadian yang mustahil atau yang disebut sebagai peluang 0 itu adalah berarti kejadian yang nggak pernah terjadi di muka bumi. Contoh misalkan ada bayi gajah, ya kan, lahir dengan badan gajah tapi mukanya semut, mungkin nggak? Nah itu kan berarti suatu yang kejadian mustahil, ya kan Bang? Bisa ngasih contoh lagi nggak? Kira-kira apa lagi misalkan yang satu hal yang kejadian mustahil? Panas jadi hujan nggak? Panas bisa jadi hujan, itu pasti gitu kan, bisa. Tapi kan itu persentase. Kalau kejadian yang mustahil terjadi, bisa saja. Kalau hujan aja, hujan itu terjadi pada saat panas juga ada. Dalam ilmu geografi ada hujan zenit namanya. Halo. Oh, sebenarnya banyak banget ya kalau kita lihat ya. Banyak banget sebenarnya ya. Atau kejadian yang satu Mbak, kejadian yang pasti terjadi, tahu nggak kalau kejadian yang pasti terjadi? Yang pasti terjadi di muka bumi apa? Iya, pasti lah. Pasti alam gitu. Iya apa? Banjir. Banjir tuh ada, tapi itu persentase hitungannya. Karena bisa jadi enggak, bisa jadi ya. Ya kan? Jadi para pakar juga belum bisa memprediksi secara penuh akan terjadi banjir dalam kondisi hujan deras, belum tentu, gitu kan ya. Tapi satu hal yang pasti terjadi itu apa? Contohnya? Kematian, Mbak. Kalau orang mati pasti, Mbak Etik mati bisa jadi ntar siang ya, kita nggak tahu gitu ya, bisa jadi kita mudah-mudahan enggak gitu ya. Gitu. Tapi umur kita nggak tahu gitu, tapi kan kematian pasti akan terjadi. Nah itu adalah satu kejadian yang disebut sebagai peluang 1, pasti akan kejadian gitu. Nah, makasih Mbak Etik ya, silakan Mbak Etik bertugas kembali. Nah itu teman-teman, kalau kita ngomongin masalah peluang gitu kan ya, nah ini peluang itu seperti itu ya. Jadi kita belajar tentang peluang. Nah dimensi peluang itu luas. Kalau di SMA kita akan tambahkan dengan teori aturan kaidah cacah. Ya. Aturan kaidah cacah ini yang nanti menjadi sebuah alat identifikasi, alat ukur, ya kan ya, bagaimana cara kita bisa menghitung kesempatan itu. Nah, lebih dalam lagi nanti kita akan bahas ya dengan teori, ya, dengan teori yang lebih rigid, lebih benar.
Terima kasih teman-teman. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.